Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Raska Zin Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang Tailwind CSS. Apa itu Tailwind CSS? Tailwind CSS itu seperti kotak alat buat desain tampilan website. Bayangkan kamu punya sekotak Lego dengan berbagai warna dan bentuk. Nah, dengan Tailwind, kamu bisa menyusun tampilan website hanya dengan menyusun kelas-kelas CSS yang sudah siap pakai tanpa harus menulis kode desain dari nol. Misalnya, kalau kamu mau bikin tombol warna biru dengan teks putih dan sedikit membulat, cukup pakai pakai kayak seperti ini. Ya, ini button on click, handle submit, handful back gradient from warna biru langit, dan text white, font, semi bold, transition. Intinya tuh mencakup hanya dari sini nih. Jadi bisa dibilang Tailwind CSS ini gabungan dari Java dan CSS jadi satu JSX namanya. Seperti ini dia jadinya. Nah, lumayan bagus bukan? Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan aplikasi Raska Zinin Ramadan, yaitu adalah Labs 3, yaitu daftar member gym ya. Pertama-tama kita di main CSS, itu import create box, member, talonnya. Intinya tuh dari sini nih. Ini nih sebetulnya gawalannya itu kita mendownload dulu ya NDF-nya itu. NDF-nya itu kalau nggak salah namanya, kita siapkan itu ada command prompt cmd ya kan. Kita awali dengan cd, yaitu salah cd rusgym app, sesuaikan dengan folder codingan kita. Nah, sebelum itu kita masukkan format Tailwindnya itu dengan npm npm install Tailwind CSS score Tailwind CSS miring fit. Nanti setelah kita enter, maka akan terjadi proses install dan akan mendapatkan config JS seperti ini. Nah, untuk bisa kita mempermudah membuat web di sini nih, ya seperti ini, seperti itu. Pada laman ini nih, kita akan membuat dulu, itu adalah export defaultnya. Lalu kita membuat kayak front end dan back endnya. Itu front end itu adalah daftar member gym.
Sini kita bisa mengubahnya ya. Member gym Rust. Rust gym. Seperti itu. Di sini nih kita bisa mengubah yang lainnya juga, itu sini nama lengkap, intervalnya. Nah, itulah keistimewaan dari eh, dan itulah keistimewaan dari Tailwind CSS, yaitu bisa dibilang dalam satu blok itu nyambung dengan yang lainnya. Dari apa namanya, hasil codingan ini nyambung juga dengan CSS-nya. Jadi sangat mudah sekali untuk kita mengubah-ubah warnanya. Eh, Nah, selanjutnya pada member kita bisa ngeset cons harga dan set diskonnya. Mana di bagian adalah di bagian ini, hitung diskon member. Contoh, kita masukkan membernya itu adalah 2000 atau 200 mungkin. Maka kita akan memberikan diskonnya mungkin 10%, dan kita dapat hasilnya adalah 180.000. Lumayan ya. Dan itu adalah tahunan. Mari kita coba dulu. Raska Zidan, tanggal lahir, nomor telepon, tahunan, daftar, paket per hari mungkin. Oke, baru kita sampai di sini. Ya, bisa dibilang sini nih ada penuh dengan spacing dan tipografi. Tipografi itu di bagian teks LG. Mana teks LG ya? Teks LG. Teks skor LG. Bagian ini nih yaitu menentukan ukuran teks besarnya. Terus di sini nih mungkin font bold, penentuan apa namanya, teks tebalnya, teks gray 500 mungkin contohnya. Teks gray. Nah, penentuan warnanya warna abu-abu dan mungkin uppercase.
Oh, tidak ada mungkin ya. Percase tuh biasanya untuk membuat tulisannya tuh huruf kapital semua. Dan selainnya itu adalah border dan radius. Border nah, border nih biasanya tuh ada garis tepinya default. Garis tepinya default ini, dan ini adalah garis tepinya default. Di sini nih, pada border ini yaitu ada di harga asli, diskon, harga setelah diskon, ya seperti itulah. Namun yang paling pentingnya itu adalah shadow and DMD. Shadow MD. Shadow MD itu kegunaannya mana ya? No. Shadow MD. Enggak ada. Nah, kita masuk di bagian komponen. Nah, komponen ini bisa dibilang namanya tuh reusable component. Reusable component itu merupakan suatu komponen yang bisa digunakan berulang kali sehingga pengembangan bisa lebih efisien dan terstruktur. Umumnya, reusable komponen menerapkan konsep single responsibility di mana setiap komponen bertanggung jawab untuk suatu tugas khusus agar komponen dapat digunakan kembali pada tempat yang dimana memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama. Seperti itu. Di sini nih yaitu ada label, type, placeholder, value, on change, message, type, dan mempunyai children. Dan komponen itu tersendiri di bawah, maksudnya itu di dalam lab 3 ini. Dan juga jadi yang warna biru dan warna merah yang tadi ini itu disebutkan adalah conditional rendering, yaitu yang dimana dia itu mengharuskan komponen yang dikembangkan terdiri dari satu elemen pembungkus seperti pada fungsional komponen pada umumnya. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Maaf bila penjelasan saya amburadul dan terdengar terlalu memaksa dan tidak terlalu memahami juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.